Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadilah, NIM 1904281. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kompensasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Poin pertama yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu pengertian kompensasi. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, menurut Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Program-program kompensasi juga penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Selanjutnya, menurut Wibowo, kompensasi adalah jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Selanjutnya, menurut Nawawi, kompensasi adalah penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja. Tujuan dari kompensasi yang pertama yaitu memperoleh personalita yang dikualifikasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan ilegal. Kita akan membahas tentang azas-azas kompensasi. Menurut Hasibuan, azas kompensasi yaitu yang pertama, azas adil, yaitu besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Yang kedua, asas layak dan wajar. Suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Meskipun tolak ukur layak sangat relatif, perusahaan dapat mengacu pada batas karyawan yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan lain secara konsisten. Adapun bentuk-bentuk dari kompensasi menurut Nawawi, yang pertama yaitu kompensasi langsung. Artinya adalah suatu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena telah memberikan prestasinya demi kepentingan perusahaan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kompensasi ini secara tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya, tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem kompensasi. Menurut Sutrisno, sistem kompensasi dibedakan atas yang pertama, sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi diterapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Yang kedua, sistem hasil. Besarnya kompensasi diterapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, per meter, liter, dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang akan dibayar selalu berdasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan berdasarkan waktu mengerjakannya. Yang ketiga, sistem borongan. Suatu cara pengupahan yang penetapan besar jasanya didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini, pekerjaan bisa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka. Akhir yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Menurut Sutrisno, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya kompensasi yang pertama yaitu adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan membayar. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja atau prestasi kerja karyawan. Yang kelima, biaya hidup. Yang keenam, posisi atau jabatan karyawan. Yang ketujuh, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Yang kedelapan, sektor pemerintah. Dan presentasi materi tentang kompensasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.